warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah Rosalina. Saya berasal dari jurusan MPI. Pengertian filsafat agama. Filsafat agama merupakan cabang filsafat yang mempelajari agama secara kritis dan rasional. Tujuannya bukan untuk mempertentangkan iman dan rasio, tetapi untuk memahami agama secara lebih matang. Melalui filsafat agama, kita bertanya, misalnya apa alasan manusia percaya kepada Tuhan, bagaimana memahami wahyu, iman, dan kehidupan setelah mati secara logis, apakah pengalaman spiritual bisa dijelaskan secara rasional. Dengan demikian, filsafat agama membantu kita melihat agama bukan hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai pemikiran yang dapat dikali secara terbuka. Peran filsafat agama di dunia modern. Perkembangan ilmu pengetahuan membuat cara pandang manusia itu berubah. Ilmu, teknologi, dan budaya modern menuntut penjelasan yang lebih rasional. Disinilah filsafat agama berperan penting. Beberapa perannya antara lain menjembatani iman dan akal, sehingga keduanya itu saling bertabrakan. Menafsirkan ulang ajaran agama agar tetap relevan pada konteks zaman. Menjawab tantangan modern seperti sains, moralitas, dan perubahan sosial. Mendorong dialog antar agama di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Melalui filsafat agama, kita bisa memahami bahwa beragama tidak harus menolak logika dan berpikir kritis, tidak harus menjauhkan diri dari iman. Teologi sistematis dan hubungannya dengan filsafat agama. Teologi sistematis adalah ilmu yang menyusun ajaran agama secara runtut dan logis. Kalau teologi sistematis berangkat dari wahyu dan doktrin, maka filsafat agama berangkat dari rasio dan analisis. Keduanya saling melengkapi. Teologi memberikan isi dan dasar iman, sementara filsafat agama menguji, merefleksikan, dan memperdalam ajaran tersebut sehingga tidak berhenti pada dogma semata. Melalui kerjasama ini, kita mendapatkan pemahaman agama yang utuh, baik secara keimanan maupun secara intelektual. Pluralisme agama. Pluralisme agama adalah kenyataan bahwa kita hidup dalam keberagaman keyakinan. Dalam filsafat agama, pluralisme tidak hanya berarti berbeda, tetapi juga mengajak kita untuk membangun dialog dan saling menghargai. Tokoh seperti John Hick mengatakan bahwa semua agama pada dasarnya merupakan respon manusia terhadap realitas ilahi, meskipun simbol dan ekspresinya berbeda-beda. Melalui pluralisme, kita belajar untuk lebih toleran, tidak mudah menghakimi, dan lebih memahami kebenaran dari sudut pandang yang beragam. Perbedaan bukan ancaman, tetapi peluang untuk memperluas wawasan spiritual. Ateisme kontemporer. Di era modern, ateisme semakin berkembang. Tokoh-tokoh seperti Richard Dawkins dan Christopher Hitchens menolak keberadaan Tuhan karena menurut mereka agama bertentangan dengan sains dan moralitas. Namun, filsafat agama memberikan kritik dan yang seimbang. Sains memang bisa menjelaskan banyak hal, tetapi tidak semua aspek kehidupan dapat diukur secara empiris, terutama masalah makna hidup, nilai, moral, dan tujuan eksistensi. Tujuan filsafat agama tidak memaksa untuk percaya, tetapi menawarkan refleksi bahwa realitas manusia jauh lebih kompleks daripada sekedar materi dan logika semata. Spiritualitas sekuler dan spiritualitas tanpa agama.
Fenomena ini semakin sering kita temui. Banyak orang tidak lagi terikat pada agama formal, tetapi tetap mencari kedamaian batin dan makna hidup. Inilah yang disebut spiritualitas sekuler. Contohnya meditasi, mindfulness, yoga, self healing, refleksi diri, atau menemukan ketenangan melalui seni dan alam. Spiritualitas sekuler menunjukkan bahwa kebutuhan akan hal-hal spiritual tetap ada, hanya bentuknya yang berubah menjadi lebih personal dan fleksibel. Dari seluruh pembahasan ini dapat kita pahami bahwa filsafat agama memiliki peran besar dalam membantu manusia modern menemukan keseimbangan antara iman dan rasio. Ia mengajarkan bahwa agama dapat dipahami secara logis. Perbedaan tidak harus menjadi konflik. Yang ketiga, kritik dapat membuat iman lebih dewasa. Yang keempat, dan spiritualitas tetap menjadi kebutuhan manusia sepanjang zaman. Semoga pembelajaran ini memberikan wawasan baru dan memperdalam pemahaman kita tentang keberagaman di era modern. Apa itu filsafat Islam? Pernah dengar istilah filsafat Islam? Apa sebenarnya itu? Dan bagaimana Islam mendorong manusia untuk berpikir mendalam? Filsafat Islam adalah upaya untuk memahami kehidupan, alam semesta, dan Tuhan dengan memadukan wahyu dari Al-Quran dengan akal dan logika manusia. Salah satu dasarnya adalah ayat dalam Al-Quran, Afala tatafakkarun, artinya, apakah kamu tidak berpikir? Filsafat Islam mulai berkembang pada abad ke-8 hingga ke-10 di masa keemasan Islam. Salah satu pusatnya adalah Bait al-Hikmah di Baghdad, tempat filsafat Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari sinilah tradisi berpikir kritis dalam Islam berkembang pesat. Ada 3 ciri utama dalam filsafat Islam. Pertama, filsafat Islam selalu mencari harmoni antara akal dan wahyu. Kedani berlandaskan konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Dan ketiga, selalu relevan dengan kehidupan nyata manusia, seperti etika, keadilan, dan hubungan antar sesama. Filsafat Islam juga memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dari matematika, kedokteran, hingga astronomi, pemikiran para filsuf muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi menjadi inspirasi besar bahkan untuk dunia barat. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.